Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam acara yang sama, acara sang debaters. Ya, kawan-kawan, mungkin nanti malam kami ada lagi berdebat jam 7 malam dengan Bu Uti Watimena. Nah, sore hari ini saya ingin mengulas sedikit diskusi kemarin dengan si Wafi atau siapa namanya itu Wifi. Enggak tahu aku bilang Ustadz Wifi, ada yang marah ya kan. Jadi kawan-kawan, di dalam pertama debat saya kan ada berkata, waktu saya mau mengulas jawabannya si Wafi, mereka bilang tugas kamu hanya menjawab, tidak boleh mengulas. Oke, aku bilangnya. Rupanya pas giliran mereka, wah dia mau mengulas ke Bibel, aku bilang jangan, tugasmu hanya menjawab. Nah setelah itu kawan, barulah terjadi sesi battle di battle itu baru terjadi yang sengit ya. Tapi sebelumnya juga sebenarnya ada sengit. Kita saksikan dulu ulasannya sebagai berikut ya kawan-kawan ya. Dimana si Wafi itu, ya saya tanya, apakah ada perintah di dalam Al-Quran dari Allah SWT untuk menuliskan Al-Quran? Nah ini kawan, kita dengar ya. Silakan. Oke, saya jawab ya. Ya, kalau jenengan mencari ya di ayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, memang nggak ada anjuran untuk menulis, nggak ada memang. Tapi yang menyuruh menulis itu adalah Rasulullah SAW. Nah, sudah jelas dia mengatakan tidak ada anjuran untuk menulis, anjuran saja tidak ada, ya, apalagi perintah, ya. Tetapi yang menyuruh nuliskannya adalah Rasulullah. Yang lucunya, maka saya ada katakan mana lebih dulu lahir, hadis atau Al-Quran, kan itu kawan. Karena hadis itu sudah jelas diceritakan, dituliskan setelah ratusan tahun Nabi Muhammad wafat ya, atau setelah Al-Quran itu ada ya. Jadi mereka ini ya lawak-lawan aja. Kita dengar lawakannya di mana ya, tunggulah. Nah, karena yang menyuruh Rasulullah itu berarti dibenarkan juga oleh Allah. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran, kullu ma atakumur rasul fakhudhuhu, kata Allah. Apapun yang dibawa, yang diperintahkan dan yang diucapkan oleh Rasulullah, maka taatilah, ambillah. Nah, ketika Rasulullah nyuruh nulis, ya sudah, berarti itu juga dari Allah. Makanya kalau andaikan penulisan Al-Quran itu Nah, dia mengatakan kalau Rasul menyuruh itu berarti dari Allah. Orang ini lawak-lawak kawannya. Jadi apa yang diucapkan Rasul itu berarti dari Allah. Sebenarnya Allah mereka ini ada berapa? Ya, nah, bahkan kalau kita lihat, ya banyak ayat lah nanti ya, seolah-olah Allah itu melayani Rasul. Apa yang dibuat Rasul untuk apanya, antinya atau apa ya, biar dia menjadi tetap berakhlak mulia dan berjiwa mulia. Turun ayat ya kan. Lucu orang ini, masa apa yang dibilang Rasul berarti dari Allah. Sudah jelas Allah tidak ada memerintahkan menulis, Rasul memerintahkan menulis. Ya gimana jadinya jadi dari Allah ya, saya nggak ngerti. dilarang, maka akan ada teguran dari Allah nanti. Loh, siapa yang nyuruh nulis? Seperti itu kan. Makanya Rasulullah mengangkat faktanya. Tunggu dulu, jangan dipotong. Oh belum. Bentar, Ya, silakan. belum disilakan Anda. Oke. Iya. Nah, saya kan ada rujukan, beda dengan Mas Rudi barusan. Penulisan Samuel dan Tawarikh jenengan hanya dari pikiran sendiri, tidak ada buku atau referensi yang Anda tunjukkan sama sekali. Nah, dia bertanya, kenapa tulisan Samuel dengan Tawarikh berbeda? Aku sudah jawab ya. Pertama, penulisnya ada dua. Maka ada dua sudut pandang, cara memandangnya ya. Tetapi keledai ya begitu, mereka menginginkan tulisan manusia untuk membenarkan isi Bible. Kenapa saya katakan mereka ngotot seperti itu? Karena di kitab suci mereka itulah yang terjadi. Tulisan manusia menyempurnakan, ya kan? Jadi inilah yang saya bilang
profesor doktor ini, kata mereka profesor doktor ini, kan itu mereka suka bilang ya. Itu tidak lebih dan tidak kurang hanya pembenaran dan pembenaran ya kawan-kawan ya. Jadi dia nggak terima, katanya aku tidak punya dalil. Orang aku beriman kepada Bible, tentu dalilnya dari Bible. Yang lucunya ketika dia bilang, wah ini kodeks tertua, aku sudah tahu kawan. Kalau di dalam kekristenan sudah saya bilang kan wajar banyak muncul yang palsu-palsu karena ada yang aslinya. Yang aslinya mana? Yang di kanon 325 itu ada di Katolik Rom, di Vatikan. Kalau kamu mau melihat ya ke sana saja. Kalau yang beredar-beredar itu semua kan kebanyakan, enggak semuanya ya, kebanyakan palsu. Sementara Al-Quran kan sudah dibakar kawan. Jadi kita enggak bisa membandingkan apapun. Ya mau kau bandingkan dengan apa? Ya makanya aku bilang saya tidak akan mau menyerang kitab-kitab bidat dari Islam, tetapi saya akan hanya bertanya kepada kitab yang kau imani saat ini. Kan begitu kawan-kawannya. Itulah yang kita perdebatkan. Jangan kau perdebatkan yang tidak ada di dalam kitabmu. Ya kawan-kawannya, itu satu ajakan agar mereka ini sadar dan tahu bagaimana caranya untuk berdiskusi dan berdebat. Kita lanjutkan. Bahwa menurut pendeta Profesor Unsinyur ini, bahwa penulisan Tawarikh begini, penulisan Samuel begini, kan tidak ada dari tadi. Dia berharap aku mengatakan manusia yang membenarkan firman Tuhan, bukan firman Tuhan itu sendiri yang membenarkan isinya. Ya kawan-kawan ya, dia ini orangnya amat terangat lucu. Kenapa aku katakan sangat terangat lucu? Ya pemaksaan yang dia inginkan itu harus seperti yang iman mereka. Kenapa harus seperti iman mereka? Ya karena mereka tidak bisa menjelaskan Quran itu dari ayat Al-Quran, tetapi harus merujuk kepada hadis, kan diakuinya nanti ya. Setelah di hadis tidak ada, lari ke asbabun. Di asbabun tidak ada, lari ke ijtima ulama. Kalau nggak ada lagi kemana lagi kawan? Muncul lagi nanti, mungkin nanti pendapat Ustadz Yahya Waloni, kan bisa jadi kawan. Ya begitulah. Jadi saya lihatnya mereka ini geli-geli aja ya. Kalau Bible tidak perlu aku menurut The King Hadas, tidak perlu kawan. Menurut Dr. Siano nggak perlu kawan ya. Jadi Bible itu menjelaskan dirinya sendiri ya. Jadi itulah kawannya. Ntar ya sebentar, aku cari sebuah ayat. Sukan kuda. Nah, sini sering dikatakan orang sebagai pertentangan juga ya. Dan sebenarnya sudah aku sering ulas ya. 2 Samuel 8 ayat 4. Aku bukakan sebuah contoh pertentangannya. 2 Samuel 8 ayatnya yang keempat. Nah, ini aku tampilkanlah di layar sama kalian ya. 2 Samuel 8 nih. Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda. Ya, ini dikatakan 1.700 orang pasukan berkuda, paham ya kawan-kawannya? Kemudian di dua Tawarikh ya. Ntar ya. Ntar ya. 2 Tawarikh 18. Sudah kalian itu ya, aku buka lah dua ini ya. 2 Tawarikh, ntar aku bukakan 2 Tawarikh 18. Mereka kan suka gini membandingkannya kawan-kawan ya. 2 Tawarikh 18 ayat 4. Ayatnya yang keempat. Nah ini 2 Tawarikh 18. Loh kok 2 Tawarikh 18 sih? 1 Sorry 1 Tawarikh 18 ayatnya yang keempat. Nah ini aku buka sama kalian ya. Ingat tadi Daud menawan 1.700. Nah di Tawarikh ini dikatakan Daud merebut daripadanya 1.000 kereta. Ingat ada kalimat 1.000 kereta loh. 7.000 orang pasukan berkuda. Jadi kita fokus sini ya, 1.000 kereta, 7.000 pasukan berkuda, paham ya?
Sementara yang tadi dikatakan 1.700 orang pasukan berkuda. Jadi di Samuel 8 ayat 4 dijelaskan hanya 1.700. Di 1 Tawarik 18 dijelaskan 7.000. Jadi lebih besar yang di Tawarik ya. Di Samuel tidak dijelaskan ada kereta kudanya. Paham ya kawan-kawan ya? Nah, 100 ekor kuda kereta. Kalau ini kereta kuda. Kalau di Tawarik dijelaskan 1.000 kereta. Paham ya? Nah, jadi ada 1.000 kereta. Samuel mengatakan ditawan 1.700 pasukan berkuda. Kalau di sini dikatakan ditawan 7.000 orang pasukan berkuda. Oke. Sekarang aku buka sama kalian definisi pasukan berkuda. Nah ini pasukan berkuda. Saya bukan pasukan berkuda. Nah ini ya. Sebentar aku carikan ya. Begini kawan, pasukan berkuda itu biar ku jelaskan. Ya. Pasukan berkuda begini. Ini namanya pasukan berkuda. Ya, ini namanya pasukan berkuda ya, berkuda. Jadi satu kuda ditunggangi satu orang. Satu kuda ditunggangi satu orang. Apakah begini semua pasukan berkuda? Ternyata tidak. Ayo kita lihat. Ini pasukan berkuda satu orang ditunggangi satu orang ditunggangi satu ya. Kita lihat pasukan berkuda Fir'aun misalnya. Fir'aun. Nah, ini. Nah, lihat yang sebelah sini. Nah, ini yang nampak sebelah kanan ya. Satu kuda ditunggangi berapa orang? Ada 4 ya, ini perang-perangan ya. Jadi nah inilah contoh Fir'aunnya inilah. Satu Fir'aun ada satu kusirnya ya, jadi 2. Jadi satu kereta kuda belum tentu isinya satu orang ya. Nah, satu pasukan berkuda ya. Belum tentu isinya satu seperti ini kan, satu orang ini naik tunggang satu. Tetapi kalau kuda perang contohnya ini, nah satu kusir yang sebelah kiri ya. Satu kusir, satu tukang tombak. Ya, demikian juga yang lain-lain. Kalau kalian lihat di dalam satu kereta kuda bisa jadi ada banyak. Ini nih yang paling gampang ini nih. Ya, ini pemanah satunya kusir. Ya, jadi satu kereta kuda isinya 2 orang. Ya, ini juga ini. Kalian lihat sebelah kanan ya. Nah ini kan ada nih 2. Ada yang 3. Lihat ini orang ini berhadapan 3 dengan 3 ya. Sebelah kiri ada satu memanah, satu menombak, satu kusir. Jadi itu dinamakan kalau Samuel melihatnya itu satu pasukan kuda. Dihitung berdasarkan banyaknya orang-orang di atas kuda itu ya. Bukan banyak orangnya tapi banyakkan. Misalnya ini kudanya ada 2, bukan dihitung 2 tapi 1 gitu loh. Satu kesatuan. Nah, ini Romawi ya. Jadi ini ada 2 kudanya dihitung 1. Itu Samuel. Paham ya? Nah, kalau Tawarik bagaimana? Kalau Tawarik ini seperti ini. Jadi yang dihitung Tawarik bukan berdasarkan jumlah kesatuan kuda, tetapi manusia yang di atas kuda itu. Ini kalian lihat ada berapa manusia? 2. Jadi Samuel menuliskan bahwa ada satu pasukan kuda. Tawarik mengatakan 2 pasukan kuda, 2 orang pasukan berkuda ya. Jadi sudah ngerti maksudnya ya kawan-kawan ya. Jadi itu saya jelaskan. Hanya ada perbedaan sudut pandang ya. Asumsi itu Ruth jangan ngarang kata si hamba ya. Ya terserah si hamba. Tapi kami tidak butuh pendapat profesor doktor. Seperti kalau di Islam tanpa profesor doktor itu enggak akan bisa ditafsir Qur'annya itu. Dan mereka tidak bisa melihat kebenaran Qur'an sampai hari ini. Karena di tafsir Ibnu Katsir seluruh ulama berperang ribut. Sudah saya bukakan satu contoh surah 674 kalau nggak salah ya, tentang Al-Azhar itu ribut. Surah 37 107. Hebatnya penafsir bisa mengatakan kambing itu dari surga dipelihara 40 tahun, sedangkan Nabi tidak ada. Itu kan tidak dari hadis diambil ya. Apakah orang ini asumsi? Kita lihat contoh ya. Ini kuda kibas itu ya. 37
107. Jadi kalau mengenai begini kawan, mereka itu nangis Bombay. Mau membawa kodek-kodek itu, aduh. Kodek-kodek itu kawan, banyak yang palsu kawan. Itu kodek tertua katanya ya. Jadi karena tertua kenapa? Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Syufan Asyuri telah meriwayatkan dari Jabir Al-Jufri, dari Abu Tafail, dari Ali Ra sehubungan dengan makna firman-Nya, dan kami tebus anak itu dengan sembelihan besar. As-Safat 107, yakni dengan kambing gibasi. Nah, ini bukan merujuk kepada hadis kawan. Kalau hadis pasti ada kalimat Rasulullah SAW bersabda atau mengatakan. Sementara ini tidak ada Nabi mengatakan. Tetapi para penafsir ini melebihi Rasul dan melebihi Allah SWT. Allah SWT tidak pernah menjelaskan kambing itu bernama kambing gibasi yang berbulu putih gemuk. Enggak ada itu kawan. Ini adalah asumsi daripada ahli-ahli tafsir orang-orang muslim untuk, saya enggak ngerti tujuannya apa. Apakah membenarkan atau menjelaskan? Enggak jelas ya kawan-kawan ya. Intinya ini tidak akan pernah kalian temui. Lalu bertanduk, lagi bertanduk yang telah diikat pohon samura. Abu Tufail mengatakan bahwa mereka berdua menemukannya dalam keadaan telah terikat di pohon samura yang ada di Bukit Sabir. Ini namanya asumsi. Ini asumsi kawan. Karena dasar mereka bicara tidak satupun dalam ayat Al-Quran. Dan tidak satupun dalam hadis. Kalau hadis ada dibilangnya yang jelas perawinya, jelas sanadnya segala macam. As-Sauri telah meriwayatkan pula dari Abdullah ibnu Utsman ibnu Kasam, ibnu Jubair dari Ibu. Mereka ini semua siapa ini kawan? Apakah mereka ini Nabi Allah? Tidak. Yang mengatakan bahwa kambing gibasi itu telah digembalakan di surga selama 40 tahun. Hebatnya mereka kawan. Mereka bisa mengarang bebas. Ya. Bahwa kambing itu kambing gibasi, bahwa itu begini begono. Inilah yang mereka inginkan, bahwa mereka menggunakan pendapat-pendapat manusia, bukan pendapat Tuhan lagi. Pendapat Tuhan tidak dibutuhkan lagi kawan. Pendapat Nabi pun bahkan dilanggar ya. Kita lanjutkan lagi ketika saya bertanya kepada dia ya, kau jelaskan dulu. Dibilangnya kan sudah enggak itu ya. Nanti dia jelaskan nih. Cuma seperti itu, maka bagaimana orang Kristen bisa mengetahui mana sebenarnya kejadian yang benar? Apakah ada yang di Tawareh atau yang di Samuel? Nah, kalau seperti itu, bagaimana orang Kristen bisa mengetahui mana yang benar? Apakah yang ada di Tawareh, apakah yang ada di Samuel? Kedua-duanya benar, kan sudah kita uraikan ya. Memang orang Kristen itu diizinkan berpikir karena Tuhan kita memberikan kepada kita kecerdasan. Kita bukan keledai. Tetapi mereka ini unik kawan. Semakin banyak tulisan-tulisan manusia, maka semakin sempurna Tuhan yang mereka sembah. Itulah keinginan mereka. Kalau kita tidak kawan, tulisan-tulisan tangan manusia itu hanya untuk ya bidang-bidang keilmuan saja, untuk menyenangkan hati para ilmuwan. Tetapi firman Tuhan berkata begini begono, itu aja kita jelaskan ya. Kalau mereka, kalau dibilang ahli mana yang menolak bahwa Yesus tidak disalib? Tidak ada. Tapi mereka bisa berdalil bahwa mereka bertanya kepada kaum Nasrani katanya. Nasrani kapan ditanya? Nasrani misalnya tahun 800 kan begitu. Lawak-lawak. Dan yang ditanya mungkin bukan tahun orang skolarnya. Tetapi katakanlah orang-orang yang beragama Nasrani KTP. Kan bisa saja kalau kita nggak tahu kan. Karena bagaimana cara dia mencatatnya, bagaimana cara dia pullingnya kan. Ada dijelaskan si Ustadz Wafi ini. Tetapi ya sudahlah, inilah lawak-lawakan dari mereka ya. Aku lanjutkan dulu. Wafat barulah itu dibukukan. Bukan zaman Nabi masih hidup. Jadi Al-Quran seperti Al-Quran yang kita baca sekarang. Dan apakah kalian yakin bahwa seluruh yang di dalam isi hati Nabi Muhammad sudah dituangkan ke dalam Al-Quran? Mana ayatnya? Nah, ini lagi aku bertanya.
apakah seluruh yang ada di Nabi Muhammad sudah dituangkan? Jawab dia apa? Oh sudah, begini begono. Ya macam lah. Ya kemudian maka aku bukakanlah sebuah surah ya. Surah yang gampang diingat 19:56. Nah ini kawan. Kalau dari ini ku jelaskan, mereka ini entah apa lagi jawabnya nggak ngerti ya. 19:56. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Maka aku tanya, kamu tahu kisah Idris? Itu hanya terdapat di dalam Al-Quran. Kalau memang kamu bilang sudah 100% yang di hati Nabi Muhammad sudah dituangkan di dalam kitab ini, maka ya kawan-kawan kan ada 100% katanya. Mana kisah Nabi Idris? Tak ada kawan. Berarti kan belum semua. Lantas dia menjawab apa ya? Ngalor ngidul. Lah sekarang Wikipedia itu jangan-jangan apakah Nabi Allah berfirman ke Wikipedia? Gue bilang sehingga Wikipedia lebih komplit. Dia mau berdalil bahwa dia katakan oh tidak, bahwa di dalam hadis itu sudah jelas ada mengenai Quran itu sendiri katanya kan, mengenai kisah-kisah Idris. Loh, Allah menyuruh menceritakan dari Al-Quran bukan dari hadis atau dari diri Nabi Muhammad sendiri, harus dari Al-Quran. Makanya seluruh isi Al-Quran ini belum sempurna. Yang sempurna itu yang ada di dalam hati sanubari Nabi. Dan tidak ada satu jaminan pun di dalam Quran yang mengatakan seluruh yang kitab mereka pegang itu sudah 100% dari Allah dan sudah 100% dari hati Nabi. Enggak ada kawan. Maka mereka hanya merujuk kepada Al-Quran diturunkan Allah yang menjaga dan Allah yang memelihara. Betul. Yang dijaga itu Al-Quran yang mana? Al-Quran yang di dalam hati Nabi Muhammad. Bukan Al-Quran yang berupa buku ini. Nah itu kawan. Maka aku katakan kepada mereka, kau baca baik-baik surah 2 ayat 79. Ya kan? Nah ini 79. Ya. Dibuat di sini, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Kawan-kawan, aku katakan kepada mereka, ayat ini tidak ada dikatakan kitab di situ menjadi Taurat. Itu menjadi Taurat setelah ditangani oleh manusia, tafsir manusia saya bilang. Kalau memang ayat ini hanya berlaku untuk Taurat, ya sudah kita tulis saja kitab-kitab sendiri. Terus kita bilang itu dari Allah. Kita bilang itu Al-Quran seri 2 atau seri 4. Bisa enggak? Enggak bisa kawan. Jadi aku bilang kau sendiri sudah mengakui tidak ada perintah Allah SWT untuk menuliskan. Jadi kenapa kalian tuliskan? Aku bilang. Artinya semua yang kalian tulis itu tidak disetujui oleh Allah SWT. Tidak disetujui kawan. Kalau Bible kenapa dituliskan? Karena ada perintahnya. Tuliskanlah katanya. Maka Musa menuliskan. Dan di Ulangan 31 ayat 8 selesai Musa menuliskan kitab Taurat itu. Lah mereka gimana kawan? Apa kalian pikir Al-Quran itu sudah 100% isi kalamullah? Kalian ingat kawan, di dalam hadis banyak lagi firman-firman Allah yang tidak dimasukkan di dalam Al-Quran. Banyak. Makanya aku bilang, kenapa tidak kalian pindahkan semua firman Allah yang di hadis, baru pindahkan ke Al-Quran, baru itu 100% dari hati Nabi Muhammad. Kenapa mereka tidak berani? Karena mereka takut itu bukan ya cerita-cerita apa katanya Israelian. Kan lawak-lawak kawan. Ketika cerita tentang Isra Mi'raj katanya cerita Israelian. Aduh, saya nggak ngerti cerita-cerita rakyat bisa masuk, aku bilang kan. Nah, sekarang kau baca surah Maryam 19 ayat 16, kan gitu kawannya. Nah ini. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran. Jadi bahwa Maria itu tidak ada di dalam kitab suci Injil. Jangan kau cari, aku bilang nggak ada. Allah sendiri yang mengatakan bahwa kisahnya itu hanya ada di dalam Al-Quran. Kemana kau cari kisah Maryam?
Baru dia menjelaskan, contohnya di Ali Imran, begini bogono, begini bogono. Iya betul. Itu yang disuruh diceritakan katanya. Kan lawak. Memang Ali Imran itu sudah jadi kitab dulunya, kan tidak. Berbarengannya turunnya semua ya. Jadi kawan-kawan, mereka nggak paham. Justru kalimat yang dia sebutkan itu mempertegas bahwa Maryam itu hidup di zaman 610 sampai 633. Kenapa demikian? Ya, karena kisah itu hanya ada di zaman Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Isa apakah ada kisah Maryam? Enggak ada. Enggak ada kawan. Itulah mereka enggak tahu, sok-sok ngambil profesor, doktor, hantu belau. Mereka sendiri enggak tahu. Ya candunya sajalah profesor, doktor. Asal udah ada profesor doktornya dia hebat tuh. Entah apapun isi profesor doktor itu penting udah profesor doktor lah itu. Ya kawan-kawannya. Oke kawan-kawan, kalian kemarin bagi siapa yang nonton video itu ya saya ajak kita diskusi-diskusi ringan ya kawan-kawannya. Ini sore sengaja saya hadir karena nanti mau debat dengan orang-orang itu, mudah-mudahan ada ya. Ya ini sudah saya pin. Wah, sang debater kenapa sih kerjanya hanya berdebat? Tidak kawan. Setelah saya mengajar, saya harus berdebat. Tujuannya apa? Biar kalian bisa mempraktekkan langsung ya. Tadi kan sudah saya ngajar ya. Kenapa Samuel dan Tawarik itu berbeda, sudah saya jelaskan. Kalimat di sana Samuel mengatakan 1.700 pasukan kuda. Kalau yang itu dibilang 7.000 ditawannya. Dan dijelaskan situ ada namanya kereta kuda. Bukan hanya kudanya saja, ada keretanya. Kalau ada kereta kuda artinya isinya tidak hanya satu orang ya kawan-kawannya. Bisa jadi 10 orang. Kalian belum pernah lihat kereta barang. Kereta kuda juga itu ya. Zaman orang-orang tunggu ku ambil ya. Kereta barang. Sabar ya. Kereta barang. Kereta kuda lah, kuda barang ya. Kereta kuda. Kalau kereta aja dikira kereta api. Nah, ini kawan. Biar kalian pahami, melihat Alkitab itu gitu. Kalimat-kalimat yang diuraikan di situ sudah ada. Contoh ini. Nah, Samuel melihat bahwa satu kereta kuda ini dianggapnya satu kesatuan. Sudah, itulah sebabnya jumlah pasukan Samuel lebih sedikit daripada jumlah pasukannya si Tawarik. Contoh ini, yang sebelah kanan lihat kalian ya. Itu kalian lihat ada kereta bawa orang pasukannya. Ini misalnya pasukan infanteri, kavaleri, entah apalah. Kalau kavaleri kan naik kuda dia, infanteri lah. Pasukan jalan kaki misalnya, perintis zaman dulu ya. Nah kalian perhatikan kudanya ada 2, keretanya 1. Maka Samuel menuliskan ini satu kesatuan, ini namanya satu pasukan kuda. Sementara si Tawarik melihat ternyata lihat pintunya itu ya. Karena ada kayaknya beberapa orang di situ ini nih. Sepertinya ada apa namanya itu ya. Oh, mana lagi nih? Yang sebelah kanan ya. Ada 1, 2 orang masih kelihatan, tapi di dalamnya ada muncul lagi kepala orang lainnya. Jadi bisa jadi isinya itu 10 orang. Nah si Tawarik menuliskan bahwa 10 lah dijumlahkan jadi 7.000. Maka dia lebih banyak ya. Contoh lainnya mana ya? Sudah zaman. Inilah contohnya. Yang rame-rame nih, ini. Itu berapa? Yang sebelah kanan ya. Ini kan satu kesatuan ini namanya pasukan kuda ya, kereta kuda. Si Samuel menulis 1. Si Tawarik menulis ada 4 karena ada 4 manusia di atasnya kan. Paham kalian? Itu juga pasukan berkuda sekalipun dia tidak nunggang kuda. Ya, tapi mereka itu ada berempat di atas kuda maksudku. Sama dengan pasukan tank. Bukan kalau yang satu menulis jumlah tanknya. Dibilangnya satu pasukan tank karena dilihatnya tanknya 1. Yang satu menulis pas melihat orang-orang tuh keluar dari tank ada 4 orang pasukan tank kan gitu jo kawan ya, namanya juga apa ya, keledai maklum ya. Semoga kalian paham apa yang kujelaskan ya kawan-kawan ya. Nah
Kemudian kawan, kita lanjutkan sedikit lagi ya, bagaimana dia mulai nggak disiplin, nangis bombay. Kebiasaan orang itu gitu kawan, kalau sudah terdesak ya nangis bombay terus. Ketika kita bicara dia kok bicara kawan, lawak-lawak. Bentar ya. Yang mengatakan bahwa seluruh yang ada di dalam isi hati Nabi Muhammad sudah dituangkan dalam Al-Quran. Kemudian siapa bilang di dalam Al-Quran sendiri tidak terdapat ayat-ayat yang kalau menurut kita baca dari bahasa Indonesianya bertentangan. Tapi saya tidak mau membahas itu. Karena itu ditulis oleh dalam satu kitab. Dan kitab itu sendiri terdapat kalimat A mengatakan demikian, kalimat B mengatakan demikian. Nah, kenapa tadi saya bertanya mengenai penafsir itu? Karena memang seluruh tafsir Al-Quran bahwa Allah SWT kalah sama penafsir. Bahkan Nabi pun kalah. Bahkan yang kamu baca tadi mengenai Nabi Isa, coba buka tafsir Ibnu Katsir. Yang mau menyalibkan itu adalah Raja Damaskus. Dari mana orang itu tahu? Luar biasa. Makanya kita berbicara standar penulisan. Siapa yang menulis itu? Kenapa orang ini bisa mengatakan, oh itu Raja Damaskus? Sementara sejarah dunia mengatakan itu Romawi. Mana yang benar? Sejarah dunia atau Raja Damaskus itu tafsir itu? Kalau kita merujuk Al-Quran, terima kasih. Tadi kau sudah ngakui. Pernyataanmu sama dengan pernyataan doktor dari Malaysia, PhD. Dia bilang bahwa Al-Quran berisi kalam Allah yang disempurnakan, yang didetailkan oleh hadis. Jadi Nabi Muhammad menyempurnakan isi Al-Quran. Itu kata orang Malaysia itu. Kamu juga tadi mengatakan, kalau tidak ada di Al-Quran, ada di hadis. Artinya apa? Al-Quran itu tidak sesempurna hadis. Hadislah yang lebih sempurna. Karena di dalam hadis terdapat Al-Quran. Sementara di dalam Al-Quran tidak terdapat hadis. Kan itu. Silakan kalau mau disanggah, mau dijawab, silakan. Ya. Silakan Ustaz Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah kalau ketika Rasulullah sudah wafat, apakah sudah yakin bahwa yang ditulis, yang dikumpulkan itu sudah tertuang semua dari Rasulullah? Ya sudah yakin lah, bukan ayatnya ada kok. Contohnya kita buka di surah Al-Maidah ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik." Wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad, balligh, sampaikanlah ma unzila ilaika mir rabbik, apa yang diturunkan kepada kamu dari Allah. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau satu saja tidak kamu sampaikan, berarti kamu sama dengan tidak menyampaikan sama sekali. Nah, kawan-kawan. Ya, kalau ini surahnya ya, aku ambil. Kalian bisa lihat kawan, ya. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang kafir. Jadi kawan, percayalah kalian bahwa kisah Nabi Idris sudah diceritakan Nabi Muhammad seluruhnya. Kalau Nabi tidak menceritakan kisah Nabi Idris seluruhnya, apa masalahnya? Berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Tidak mungkin Nabi Muhammad tidak menyampaikan amanatnya. Hanya saja bisa jadi orang itu dalam sejarah mereka dikatakan habis itu banyak dalam perang banyak yang mati, ya. Aku tidak mengada-ngada kawan, tanya mereka berapa orang yang mati habis. 5-6. Nah ini. Ya. Nah ini. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris dalam kitab buka kurung Al-Quran. Jadi kawan, seluruh kisah Idris sudah diceritakan Nabi Muhammad. Kalau tidak, kan sudah dijelaskannya tadi Al-Maidah 67. Artinya Nabi Muhammad tidak menyampaikan seluruh perintah Tuhan. Artinya apa? Tidak mungkin kan seorang Nabi tidak menyampaikan atau tidak melaksanakan perintah Tuhan. Tidak mungkin. Jadi kawan, mereka ini sebenarnya kebingungan sendiri. Maka mereka itu paling banyak buku-buku pendukung daripada firman Tuhan mereka. Ya. Ya. Sekunder. Jadi lupa. Ini ada yang bilang, Anton, di 30 menit Beatle ini si Wifi kena racun SD. Wafi yang tadinya mau bahas sekunder Alkitab jadi lupa.
Iya kawan-kawan ya. Mereka ini kalau berdebat sama aku kawan ya terlalu tegang. Jadi apa yang ku kerjakan kena ke mereka. Mereka itu di kepalanya nafsu ingin mengalahkan aku ya. Gak puas tutup muka SD ya, memang gak puas ya. Besok aku buka muka ya kawan-kawan ya. Hari ini jangan dulu lah. Aku pun masih ngantuk. Ya lanjut lagi. Kawan-kawan, surat kami ke KY sama ke bawah sudah masuk ya. Intinya perlawananku tetap jalan, doakan kalian agar aku bisa duduk manis di sidang kode etik untuk membalbali oknum-oknum hakim nakal itu kawan ya kawan-kawan ya. Doakan kalian minggu depan lagi atau 2 minggu lagi katanya mungkin saya dipanggil untuk dimintai keterangan. Setelah itu tak berapa hari lagi mungkin akan dipanggil untuk memberi kesaksian di sidang kode etik. Kalau cepat biasanya kata orang kan ya 2 bulan lah karena dari pusat. Tapi yang pernah aku alami waktu aku melaporkan oknum polisi nakal di Polda 1 tahun kawan. Ya kita bisa apa? Itulah Indonesia Raya, 77 tahun merdeka. Segala sesuatu dipersulit ya, diperlambat. Oke, Bro Kokok. Halo Bro Kokok, selamat malam. Sore, silakan. Selamat sore, Lekku. Siap, silakan. Salam 122 tunggal, Lek. Siap. Inilah kadang-kadang, Lek, mengaku sempurna. Berarti kalau sempurna itu sudah tercapai kan? Sudah tercapai semuanya, penuh, full. Tapi ini berilustrasi dulu kita, Lek. Kita dikasih tali 100 meter. Ternyata yang mau kita ukur itu 120 meter. Ya terpaksa lah kita ngais-ngais cari tali atau cari akar lah, karena di hutan kan. Siap. Cari akar kita sudah kesana kemari lah, akar-akar yang ada dapat kita. Ya kita sambung-sambung lah pakai akar lah biar sampai kan gitu. Nah, jadi mau tercapai bagaimana itu, mau sempurna bagaimana? Ceritakanlah, tapi nggak diceritakan. Ini siapa yang korupsi ini lah? Siapa ya? Udah diperintahkan, ceritakanlah. Di Maryam pun diceritakanlah, tapi nggak ditulis-tulis. Aku curiga begini. Ini aku curiga. Aku menduga, kalau menduga kan nggak salah dihukum kan, Le? Iya. Nah, aku menduga dua ini sengaja dihilangkan, Le. Karena ada perintahnya mungkin di sana harus kepada Yesus untuk beriman. Kan menduga kan bisa aja, Le. Bisa. Dan kan gitu. Tidak ada bisa dibuktikan kan? Iya, kalau memang orang itu dugaan aku ini mau diapakan orang itu, ya buktikanlah. Berarti salah dugaanku ini kan gitu. Jadi begitulah, Le. Kadang-kadang banyak kali orang mengatakan sempurna. Oh ya, Le. Satu lagi, salam nungkar nangkir, Le. Ternyata ada Mantap. Iya, udah aku telepon nungkar nangkir, nggak kenal dia katanya, bro, katanya. Masuk neraka semua orang sebelum Nabi Muhammad datangnya. Bingung nungkar nangkir. Kasihan juga kan, Le. Kasihan kali kan. Udah capek orang itu berbuat yang baik ya, kita tapi senang juga mereka berbuat yang baik, ya kan. Tapi berbuat baik itu jangan salah alamat lah, ya kan, Le? Jangan salah alamat. Contoh, udah jelas maling, kita boleh sih kasihan. Tetapi kan hukum itu kan harus kita kerjakan juga, Le, kan gitu. Biar ada efek jerah. Jadi inilah, mereka berbuat baik, tapi alamatnya nggak tepat, Le.
Cuma lah mau cepat tepat alamatnya le. Kukirimlah sama le satu barang. Tapi alamatnya salah le. Sampai nggak sama le? Ya nggak sampai lah. Nah, justru di situ le. Mereka nggak menyadari sampai di sana le. Makanya mereka butuh alamat yang jelas. Lalu minta Sudah dikasih tunjukkanlah tahu alamat le. yang jelas. Udah dikasih tahu sama mereka juga kan. Cuma nggak mau ya, nggak masih Iya, ragu ya. cuma nggak mau. Mereka berkutat tidak menerima manusia boleh menjadi Tuhan. Tapi kalau pohon kayu boleh le. Salam menjadi sore manusia. kawan. Begitu aja le. Siap. Terima Sehat kasih sejahtera. Bro Koko. Ya, Terima semoga kasih. semoga perjalanannya nanti. Oh ya le, satu lagi le. Gimana perjalanannya tadi le? Yang berhasil? Ya, sudah surat-surat sudah dimasukkan ya. Tinggal menunggu aja. Oke, gitu aja dulu lah Bro Kokok ya. Ya, siap. Selamat sore le. Siap, terima kasih Yop, sama-sama Yop. Ini ada yang telepon lagi Edi. Halo, Sli. Aku lagi live. Yo. Jadi kawan-kawan ada penggemar Sli. Kalau Sli itu kan dari Karo. Dia suka kali menonton filmku dan menggali-gali lagi isi Alkitab. Cuman dia jadi suka berdebat kawan. Yang ku khawatirkan nanti dia salah tempat debat. Saking enaknya berdebat, di debatnya pula lah simsalabim abrakadabra kena sihir lah dia kan. Tapi nggak apa-apa, tadi aja ku dengarkan lagi dia bicara dengan kawan-kawannya tentang kitab suci. Nggak apa-apa, mumpung orang lagi demam bicara kitab suci, ya itu satu hal yang baik ya kawan-kawannya, patut dibudayakan dan dilestarikan. Ya saya hanya berkata terima kasih kepada seluruh penggemar ya, yang kalian tidak menjadi penggemar pasif tetapi aktif. Sekalipun kalian belum masuk ke dunia berdebat, jangan. Di lingkungan kalian saja kalian lakukan, kalian sudah top chair, top markotop. Ya kawan-kawannya. Cara menerapkannya di lingkungan bagaimana? Biarkan mereka dulu, kan mereka yang biasanya suka mancing-mancing kan. Tekniknya gini, bro katanya, misalnya mereka datang, kamu menyembah Yesus ya? Iya. Bro, di kami juga nyembah. Kalau kau masuk agama kami bro, kau tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Biasanya kan gitu bujuk rayunya. Bilang. Ingat ya, gunakan Amsal 26 ayat 5. Lawan mereka jawab mereka dengan kemudahan mereka. Oh iya. Oh mantap ya. Berarti di kalian ada tuh baptis. Mulai dari bingung. Jadi kawan-kawan, di lingkungan juga kita begitu. Bro, Tuhan kau ada 3 ya? Masa? Iya. Siapa sih Tuhanmu? Yesus, Bapa di surga atau Roh Kudus? Itu namanya Tritunggal. Kalian jelaskan aja kawan, tidak masalah ya. Sesudah itu dia akan mulai menggiring-giring, balik. Kalian kan sudah sering mendengar ulasanku. Itu aja kalian membuatkan. Boleh nggak aku bertanya? Bilang. Bisa nggak kamu punya Tuhan punya 20 sifat enggak? Kalau yang baru KTP, dia pasti bilang, nggak tahu aku bro, nggak sampai ilmuku ke sana. Nggak usah lanjutkan. Kalau gitu, yang ringan-ringan saja ya. Kan gitu. Tuhanmu itu adalah zat, bilang. Tanya, oh ya aku pernah dengar. Tuhanmu punya nama? Ya. Apakah zat itu dikatakan Tuhan kalau tidak bernama Allah? Bilang aja gitu kan. Stres dia itu stres. Oh dia juga punya kalam ya, macam lah. Namus. Halo Namus, selamat malam. Silakan hidupkan mikrofonnya Namus. Selamat malam, Kang Rudi. Ya, silakan monggo. Oh ya, kalau di zaman seperti ini, kalau kita tahu itu kan nggak bisa ditutup-tutupi lagi karena era keterbukaan. Jadi kalau dulu orang-orang sih nggak tahu apa itu hadis, apa itu apa. Sekarang kan bisa dibaca. Jadi seperti mereka biasanya kalau bertanya itu kan semu ngeledek kan gitu. Iya. Ada ngeledeknya. Ya kalau
berpikir ngledek, kita ya istilahnya kalau berbicara ya kita tanggapi dengan santai saja. Itu yang bagus. Jadi mereka kan kesukaannya itu nggak mau ngalah. Istilahnya itu kalau bicara inginnya kan menang sendiri, ngeyel gitu. Ya wajar lah. Seperti kata Bang Rudi, ada gen-gen keledai. Den Abigoders. Iya kan gitu. Dan ya sekarang itu anehnya kan era terbuka, nggak bisa dibohongi. Jadi biarlah netizen itu yang istilahnya itu menilai lah. Jadi nggak bisa ditutupi gitu loh. Kalau di istilahnya kalau mereka tanya tentang Alkitab, kita jawab dengan Alkitab, mereka pasti nggak bisa nerima karena dianggapnya itu Alkitab itu sudah dipalsukan, kan gitu. Ya. Iya, tapi pada saat dia menceritakan sesuatu hal yang tidak ada di Kitabnya, Alkitabnya, dia akan mencari di Alkitab. Iya, mengkorek-korek di Bible itu, kan gitu. Dan itu pun tidak malu-malu ya. Dikiranya kita nggak tahu bahwa kemarin dia mengatakan Bible itu adalah palsu. Dikiranya kita lupa ingatan. Ya iya, istilahnya Bible palsu kan gitu. Padahal di Alkitabnya berbicara bahwasanya di Al-Qur'annya itu Al-Qur'an itu membenarkan kitab Taurat dan Injil. Tapi yang anehnya cuma satu, Bang Rudi ya. Apa itu? Tapi Mazmur nggak pernah palsu ya. Iya, Zabur. dan lucunya kalau ditanya kemana Mazmur itu, halo alam. Padahal tak pernah diedit, tak pernah dirubah, halo alam juga. Lah ya kan aneh gitu loh. Jadi kalau bicara Taurat itu sudah dirubah-rubah, bicara Injil itu sudah dirubah-rubah, tapi yang dimaksud Injil itu Injil yang mana kan gitu. Injil istilahnya Injil Kristus apa? Ini Injilnya Waraqah bin Naufal itu kan gitu. Nah itu kan perlu dimengerti juga. Tapi pada dasarnya saya salut lah sama Bang Rudi, tetap semangat Bang ya. Siap. Ya, jadi memang di Indonesia itu perlu ada sosok seperti Bang Rudi untuk memberikan pengertian pada orang-orang bahwasanya karena selama ini kalau kita tahu bahwasanya orang Kristen itu kalau diajak berdiskusi tentang agamanya atau tentang Tuhannya, bagaimana dengan Tuhanmu kenapa ada 3 atau gimana itu kan agak nggak berani kan gitu. Iya. Nah karena memang tidak beraninya Bang Rudi karena ya seperti itulah takutnya itu yang kita hadapi itu kan ada kedar-kedar itu. Iya ada kedar-kedar itulah. Tapi Pak, tunggu dulu. Ya. Saya tertarik tadi sama Bapak. Mereka hanya memiliki satu, Bapak bilangnya satu keanehan kan? Iya. Baru Bapak lah selama umurku jadi pendebat mengatakan satu keanehan. Yang lain mengatakan semuanya aneh. Luar biasa. Iya. Ada satu keanehan itu. Padahal wong kita itu kalau belajar nggak bisa dibohongi. Gini loh Bang. Jadi di internet itu kayak sunat.com, apalagi kalau Bang Rudi mau buka link yang Al-Quran yang King James Arabia. Sangka King James King Saudi Arabia, iya. Ya itu kan jelas itu bisa dipelajari kalau memang kita mau belajar. Iya. Apa susahnya kan gitu. Wah itu. Jadi tinggal gimana kita itu memberikan pelajaran pada keledai kan gitu. Ya disocok hidungnya, ditunggangi, dipecut dibokonge kan gitu pelan-pelan gitu. Mantap. Ya, iya tetap semangat Bang ya.
Siap, terima kasih Pak. Ya, Selamat malam. dilanjut. Ya, selamat Siap, malam. terima kasih Pak Salam, Namus. salam, Bang. Salam. Yup. Kawan-kawan, Pak Namus ini baik hati kawan. Dia mengatakan hanya ada satu keanehan. Sementara kalau aku bilang lawak-lawakan aja kalian aneh semua. Ya, terima kasih Pak ya. Satu nggak usah banyak-banyak, satu pun sudah betul-betul aneh. Sekarang kawan, Bapak itu tadi menggunakan nama Namus. Siapa Namus ini? Kan begitu kawan. Ya. Kalau kita bilang yang mengatakan itu kan Waraka bin Naufal. Itu di Sahih Bukhari 3 itu ya. Bahwa Waraka bin Naufal mengatakan yang menjumpai Nabi Muhammad itu adalah Namus. Ya. Sama seperti zaman Musa. Di zaman Musa kalian gali pun kitab-kitab Yahudi tidak akan ditemukan kata Namus. Ya. Jadi Waraka bin Naufal ini dapat ilham itu dari mana kawan? Saya nggak ngerti. Waraka bin Naufal ini kan jadi bidatnya Kristen. Mungkin di dalam bidat Kristen saya nggak ngerti ya Namus ini apa. Tetapi orang Muslim meyakini Namus itu menjadi malaikat Jibril, Gabriel. Sementara Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Musa tidak pernah berjumpa malaikat Gabriel, tetapi Allah langsung yang berfirman kepada Musa. Contohnya dari sebatang pohon itu ya, keluar suara, akulah Allah pencipta langit dan bumi. Gak mungkin malaikat menyampaikan aku adalah Allah pencipta langit dan bumi ya. Jadi kawan-kawan, Namus ini siapa? Namus ini adalah kita nggak tahu ya, karena tidak ada mungkin tokoh fiktif yang diciptakan oleh Waraka bin Naufal. Tapi celakanya Waraka bin Naufal ini menulis kitab suci, dan pada akhirnya dikatakan kitab suci yang ditulis Waraka bin Naufal itu sudah diedit-edit, diubah-ubah. Ternyata Waraka bin Naufal tukang edit kitab suci kawan. Padahal dia yang menunjukkan Namus itu ya. Jadi kita nggak tahulah. Halo Pak Sutowijoyo, selamat malam, silakan. Berkat dalam Pak, monggo. Halo, suara Pak belum ada, suara. Itu masih di mute Pak. Oh lagi. Oh, silakan. Berkat dalam lah. Berkat dalam, monggo Pak. Ini mereview debat sama si Wipi itu ya lah ya. Iya. Nanti kena marah Pak Suto. Aku bilang kemarin ini Pak Wifi ya. Kena marah. Wih, jangan sembarangan, bukan Wifi. Oh, Wipi Nanja ya, Wipi Nanja. Wafi gitu ya. Nah, saya heran lah ya. Pertanyaan yang disampaikan ke Lae mengenai kitab apa itu yang 89 itu cuma 17 ayat itu. Kodeks itu apa kata? Dia kan sudah bertanya sama si Sopiatul. Di Bali-Bali dia sama Sopiatul. Itu yang 89 itu pakai ini apa itu? Bentar. Saya kok lupa. Untuk yang membukukan itu apa namanya lah ya? Percetakan. Lain istilahnya, yang abad Lae bilang 325 sampai Konsili. Ya, konsili itu hasilnya apa? Kanon. Ya, kanon. Hasil kanonnya dari Septuaginta yang disebutkan oleh si Bibi itu. Padahal kalau yang Protestan kan pakai kanonnya apa? Majorasetek itu. Jadi itu hanya karena yang Septuaginta itu ada yang satu pasal itu dipecah jadi dua. Jadi itu sebetulnya kalau dilihat yang punyanya Protestan itu di ayat yang 90. Itu. Jadi dia menafsirkannya, membandingkan antara hasil kanon yang satu sama yang satu. Itu dipelintir. Tapi kok enggak punya malu itu nah. Sudah dibalik-balik sama si Sopiatul, ditanyakan sama Lae lagi itu kan. Kalau punya malu dia Pak, muka tentu dia tembok. Jadi keledai liar. Muka tembok, padahal orang NU loh. Orang NU itu biasanya itu
rasa tepo selironya dan apa ya, rendah hatinya itu ada. Ini sudah kumpul sama si Juma sama si Nandar Jadi begoders. menjadi begodes sudah. Tadi si ini komentarin si anak Batak sama si Juma, itu si Namus itu bilangnya aturan atau hukum, tapi ditanyakan sama si anak Batak, kalau aturan hukum bagaimana bisa mendekap? 3 kali sampai teriak-teriak ngos-ngosan si Gatot Koconya itu si si sang jagoan, sang jagoannya sampai ngos-ngosan kena aturan hukum. Aneh. Iya, kena kunci, kena piting. Kena piting gitu. Aduh. Jadi si Juma itu jadi gurunda apa itu? Mosok ngawur ya ngawur, tapi yang masuk akal lah. Iya, iya. Jangan asal ngomong tapi pikirannya belakangan. Aduh. Itu yang keluar dulu mikirnya iya. Yang keluar duluan mikirnya belakangan itu orang cerit-berit lah ya. Orang berak encer. Keluar dulu lah kok ini keluar baru dia. Aduh, lawak-lawak si Juma ini. Aduh. Tapi saya berharap lain enggak usah debat sama Juma, sama si siapa itu? Yang ngomongnya kotor sama si Kores. Sama si Kores itu. Enggak usah sama dia. Iya, enggak usah dikasih jalan sama orang Kristen untuk debat lah yang kotor-kotor begitu itu. Enggak usah dikasih kesempatan lah. Kemarin memang sudah kunasihati dia, Pak. Aku bilang, Kores, kau nggak boleh seperti itu, mulutmu terlalu tajam, aku bilang. Akhirnya dia pertama melawan-lawan dia kan, akhirnya mau juga dia mendengarkan. Ya kita harus kasih hukum sosial aja, nggak usah lapor-lapor, tapi nggak usah dilayanin. Ya saya menghimbau kepada seluruh youtuber yang debat sama Muslim itu yang mulutnya kotor-kotor, nggak usah dilayanin, masuk ke room pun juga nggak usah dilayanin. Bila masuk kasih pemberitaan dulu, aturannya dulu, tidak boleh menghujat, tidak boleh membawa nama hewan di hutan di dalam room, karena ini yang diajarkan itu mengenai moral. Gitu. Kita hukum sosial aja, jadi tidak usah dilapor-lapor. Itu aja lah dari saya. Terima kasih berkat dalam. Terima kasih Pak Sutowijoyo berkat dalam. Lama-lama lawakan ke tempat tujuh. Memang orang itu kawan, ya kita gelari aja lawak-lawaan. Daripada kita memaki ya atau mengucapkan sesuatu hal. Saya mendapat kalimat itu kenapa? Kalau saya tulis di YouTube lawak-lawakan, dia dolarnya hijau. Tapi kalau saya bahas misalnya ini si kuning dolarnya kawan. Jadi lawak-lawakan aja aku bilang. Makanya aku bilang kan lawak-lawakan aja orang ini aku bilang. Kayak kemarin itu sama Pak Wafi itu. Bapak ini lucu, Bapak bilang lengkap gini-gini jadi lawak-lawakan aku lihat. Daripada aku bilang kau ini begini tak apa-apa kan. Ya kawan-kawannya. Dan kawan-kawan kemarin juga dia bertanya menit terakhir itu dia minta injury time 5 menit. Oke silakan. Kenapa kau kayaknya alergi membahas kodek-kodek ini segala macam? Ya maaf saja saya bilang. Iman saya ini kan kami kan membahas iman percaya. Iman percaya kami tidak terletak daripada kodek-kodek itu bilang. Ya. Sekarang saya sudah menerima Alkitab yang ada di hadapan saya yang berbahasa Indonesia. Ya itulah yang saya imani. Kalau saya tidak suka satu pasal pun ya keluar, jangan beriman di dalamnya aku bilang. Sama dengan kalian. Kalau aku bahas, kemana nanti yang asli kan sudah dibakar ya. Jadi ya yang kau pegang itu sekarang itu aja yang ku bicarakan. Jadi kalian jangan bicarakan yang tidak kau pegang, kan gitu ya. Bukan tidak mampu kita mengulas itu kawan, tetapi nanti kita kan ingin mengedukasi orang, bicara tentang iman sekarang ini, bukan bicara tentang jadi ahli sejarah kita atau arkeolog atau ahli apalah ya, tidak kawannya. Itulah artinya. Nah sekarang Namus ini
Kata si Zulkifli tadi aturan tahap apa. Kalau si Zulkifli itu isi kepalanya kotoran kawannya. Saya sudah kenal dia itu dari lama, dia itu penghujat. Dan dia kalau di Facebook dulu sering kami, dulu masih imut-imut, dia masih pion. Sering kami kerjai, sering kami bal-bali sampai nengel. Sampai ternangis-nangis, terkencing-kencing. Kemudian dia mulai kebal, mulailah dia mengumpat-umpat. Sesudah itu mulailah dia ngajak-ngajakin debat. Sinandar juga dulu gitu kawan. Dia itu dulu masih anak-anak kemarin sore Sinandar itu ya waktu di Facebook ya. Nangis-nangis, mengemis-ngemis sama aku. Bang, aku dulu di Facebook gini-gini. Ayolah bang, berharap orang itu kunaikkan namanya. Dan setelah kunaikkan, malah dibalikkan aku yang pansos sama mereka. Gak tahu diri memang kadang orang ini. Waktu di Facebook dulu orang itu sering nangis-nangis kayak buat ya. Cuman Sinandar ya aku bilang lah, aku akui dia ibaratnya berani tampil wajah. Kalau si Kipli kan gak berani kawan. Kenapa si Kipli gak berani? Karena si Kipli ini seorang security ya di Bank BTN mungkin ya. Aku gak tahu. Atau dia sebagai mentor di sana. Motivator, sehingga dia kalau bicara pintar. Jadi dia tidak bisa tidak mau kalau kita debat nampak wajah. Kelihatan dia nanti googling kawan. Ketika dia googling, dia dapat kalimat, dia berani pintar dia menguraikan kata itu. Tapi menguraikan kata ya, bukan melihat maknanya. Jadi tolong kalian pahami, dia tidak mengerti isi yang terkandung. Makanya ketika debat dulu yang setelah yang baru-baru dengan Bu Uti kami lawan dia, penutupnya diambilnya Yohanes berapa kemarin dia tentang Matius yang tidak adil, bahwa dikasih upahan yang baru masuk dengan yang sudah 1 hari yang kerja sama. Kan lucu, dia hanya menggoogling carinya upah. Teknik melihat mereka kawan, googling atau tidak sederhana saja. Kalau googling, coba kalian googling. Contoh, ayat mengenai Nabi Namus atau ayat mengenai katakanlah mengenai Nabi Isa keluar nanti ya. Maka dibilang di situ surah Maryam, surah Al Imran. Nah, kalau mereka menyebutkan surahnya, berarti mereka googling kawan. Makanya sering saya pancing, yang kau sebutkan itu surah berapa ya? Berapa itu kan nomor. Waduh, nggak tahu katanya. Kalau nggak tahu, artinya dia googling kawan. Kalau dia tahu, dia bukan googling, tetapi memang dia paham surah itu dan ayatnya sedang dibuka dia ya. Gampang kawan. Kalau aku nggak bisa mereka bohong-bohongi lah. Kenapa? Kalau aku kan ya sudah banyak makan asam garam zaman dulu kala itu ya. Oke, sekarang Melki. Halo Melki, selamat sore. Silakan Mel. Selamat sore Lai. Lama tidak jumpa. Sehat selalu. Siap, silakan. Ya, saya juga mendengar Lai kemarin sama WP itu. Saya bagus cara Lai itu ya. Jadi Lai itu model lucu-lucuan aja gitu. Alkitab itu memang tidak bisa dibantah Lai, tidak bisa dibantah. Kebenaran itu total sudah. Itu. Jadi saya salut dengan Lai, caranya bukan berdebat ya, berdiskusi ya. Jadi berdiskusi dengan YP itu ya begitu lucu-lucuan aja. Tapi kita lucuan dalam kebenaran Lai. Betul, saya setuju dengan Lai bahwa yang kita bicarakan ini adalah tentang iman. Tentang iman kita. Ya kadang-kadang mereka lalu kalau dengan Umi Dini kan lalu mereka coba lihat di Ibraninya, coba lihat di anunya. Saya bilang saya tidak memakai Ibrani, yang saya pakai itu Alkitab yang saya pegang sekarang. Saya tidak mau lari ke yang lain-lain itu susah. Saya kenapa? Karena saya tidak bisa berbahasa Ibrani. Kalau saya bisa berbahasa Ibrani, kemungkinan saya juga bisa membuka buku-buku itu. Tapi untuk apalah bikin saya bingung aja nanti. Yang jelas bahasa Indonesianya sudah jelas. Dan kadang-kadang mereka lah yang saya tidak setuju itu hanya mencopot-copot ayat itu. Jadi dia tidak mau membaca dari perikopnya. Iya. Kan banyak ayat-ayat yang memang seperti Yesus mencuri keledai. Tapi dia tidak bisa membaca ayat satunya itu apa, judul itu apa, itu yang mereka nggak mau. Kalau kita bawa mereka ke sana, katanya kita tidak berilmu, katanya. Waduh, aku bilang Alkitab itu ada perikopnya. Kalau memahami Alkitab harus membaca satu perikop penuh. Tapi kalau mengambil ayat 20, ayat 23, itu yang menyesatkan kalian, gue bilang. Nah, satu pertanyaan saya untuk Lai, kita membedakan antara ilham dengan firman itu Lai. Saya
Saya pernah dengan Umi Dini, dia selalu mengatakan yang ke Jibril itu kan ilham. Sedangkan Al-Quran itu firman Allah, yang mana yang sebenarnya antara ilham dengan firman itu lain. Menurut Lai gimana, Lai? Oke, terima kasih. Ya, kalau firman dari sudut bahasa ya, orang Kristen, firman itu langsung yang diucapkan Tuhan, ya, atau yang langsung Tuhan berfirman. Kalau ilham itu contoh, Rasul Paulus itu tidak bertemu lagi dengan Tuhan Yesus. Tetapi Rasul Paulus mampu menceritakan kisah-kisah zaman Yesus itu sendiri. Atau begini, kita katakanlah para rasul itu tidak berjumpa lagi dengan katakanlah Nabi Yesaya, Yeremia, sebagainya. Dan kitab-kitab itu bisa jadi nggak mereka pegang karena sudah tua sekali ya. Tetapi mereka mampu menguraikan dan betul ada di kitab itu. Itu namanya ilham, ya, diilhamkan dari Roh Kudus, ya. Dan ada lagi namanya dibimbing oleh Roh Kudus. Nah, kalau dibimbing dia begini. Ketika dia dalam perjalanan mereka menginjil, jadi mereka ini yang namanya penginjilan kan, kata Yesus apa? Aku akan seperti engkau dan aku Bapa, aku akan menuruh firman di dalam mulut mereka. Nah, itulah namanya dibimbing, ya. Jadi mereka pun dalam menulis itu dibimbing Roh Kudus. Ini sesuaikan dengan ini misalnya. Jadi nggak asal ngarang. Bisa saja di situ Rasul Paulus menceritakan kisah misalnya, saya ketika berjalan ke sana begini begono, yang tidak ada kaitannya dengan iman lah, katakan banyakannya. Contohnya, maka ketika saya misalnya membunuh orang, untuk melegalkan pembunuhan saya maka turunlah ayat, misalnya gitu. Itu bukan diilhami ya, tetapi bukan dibimbing, tetapi karang-karangan dia untuk membenarkan kelakuannya, ya. Ada gitu, ada nabi-nabi palsu, setiap kelakuan bejatnya dibela oleh ya Sang Pencipta langit dan bumi. Tujuannya apa? Biar tetap dia dapat gelar bahwa dia adalah orang dengan akhlak mulia. Jangan baperan ya, saya nggak sebut agama. Ya, dan satu lagi Pak Milki, ya, kalau mereka ini kita balikkan kepada Umi Dini, dia mengatakan bahwa apa tadi katanya itu ya, bahwa ilham itu malaikat Jibril, firman itu yang diucapkan oleh malaikat Jibril, kan begitu kawan. Berarti si ilham mengucapkan firman, kan begitu. Sementara kalau kita yang mengucapkan firman itu adalah Allah, Bapa di sorga, ya. Jadi itu sudah keliru mereka. Mereka nggak akan paham itu. Ya sudahlah. Halo Ito, Reza, silakan Ito. Selamat sore menjelang malam, di sana sudah malam. Horas Ito. Horas, silakan. Saya cuma mau yang tentang tadi alamat-alamat itu tuh. Jadi kalau alamatnya kita kan jelas ya itu ya. Iya. Jelas. Baru sekarang ini lebih canggih lagi, sudah ada Google Map. Ya. Nah, ini sudah saya buktikan setelah 30 tahun saya merantau, terus kemarin saya jalan-jalan di sekitar Jawa sini, kan 30 tahun yang lalu kan suasana udah berubah ini toh. Betul. Di Jawa ini udah banyak lah berubah kan. Udah ini, tapi berhubung ada Google Map ini, saya pergi kemanapun biarpun sendiri gitu, enggak pernah saya kesasar tuh. Ya, betul. Nah, maksud saya kalau keimanan kita jelas, alamatnya jelas, kenapa kita harus kesasar kan gitu. Sudah makin canggih gitu loh. Sebetulnya enggak perlu ditanya-tanya lagi, udah jelas, sangat jelas gitu. Itu aja itu untuk sementara itu. Oke, ya. Terima kasih itu Reza 2021 ya. Saya tambahin juga Pak Mil kita dia. Orang itu kadang sok-sokan membuka kodeks ini kok. Pak, itu kan di googling itu kawan. Ya, dibuatlah di internet, sudah ada. Di internet ini kawan. Banyak bertebaran informasi-informasi palsu juga banyak ya. Dan mereka suka mengonsumsi itu kawan. Apalagi si Kores, coba buka ini googling ini. Jadi aku geli-geli aja melihatnya. Kenapa aku bilang geli-geli aja ya?
Sudah jelas-jelas itu yang ya namanya penyesat, ingin membunuh Kristen itu sendiri ya. Tetap itu yang mereka sukai kawan. Wah, Basilides gini. Tanpa sadar si apa namanya dia si Naruto. Siapa namanya tadi ku bilang itu ya, aduh jadi lupa Naruto. Si Nandar ya kan mengatakan berarti benar itu yang dibilang Basilides begini, itu di Al-Quran cocok. Sampai sadar dia mengatakan sumber Al-Quran dari kitab Basilides. Kan itu mau dibilangnya goblok, orang ini nggak tahu kawan. Akulah sering membela-bela kitab suci mereka. Oh nggak bisa gitu Nandar, bahwa Al-Quran itu dari Allah kan begitu kawan ya. Sama kayak kemarin juga aku bilang kan ya kalian semua sudah menyimpang, aku bilang. Kalian nggak ngerti bahwa Al-Quran itu lengkap, terperinci. Tetapi yang kalian pegang sekarang tidak lengkap, tidak terperinci. Yang lengkap itu di hati Nabi, tidak boleh diganggu gugat, aku bilang ya kan. Dan itu tidak terubah-ubah yang di hati Nabi. Mana ada dibilang Allah yang berupa buku itu tidak diubah, nggak ada. Karena Al-Quran itu diturunkan dalam hati Nabi. Nah, jadi itulah kawan. Sekarang ini ya apa namanya dia? Jadi ya itulah yang kita saksikan. Nah, kawan-kawan, ini ada satu lagi terakhir, sang murid. Halo Ibu sang murid, selamat malam. Silakan Bu sang murid. Halo, selamat sore Pak. Oh sore, silakan Bu. Sudah habis ya? Belum, saat Ibu lagi terakhir. Oke. Oke. Apa ya? Mau ngomong apa ya? Oh ya, Ustadz Wipi, Ustadz Wipi dan lain-lain. Kenapa ya? Saya memperhatikan orang-orang itu semua pinter sih membaca Alkitab ya, membacanya, tapi membaca saja. Tapi pas ketemu kayak Raja Daud berzina atau Salomo istrinya banyak, dan seperti kisah Lot. Jadi mereka hanya pas kisah-kisah yang kayak seperti itu dia melek gitu matanya, tapi nggak tahu apa alur ceritanya gitu. Padahal kalau sedikit bacanya, perhatikan pelan-pelan gitu, sabar. Salomo kan istrinya banyak juga kan, Tuhan tidak suka kan sampai kerajaannya dikoyakan. Terus kisah Lot juga anaknya kan tidur. Perhatikan semua keturunannya itu jadi keturunannya itu jadi penyembah Baal semua. Karena kan pernikahan yang tidak layak. Kayak Abraham juga kan jadi punya keturunan kuntet kan. Karena kan itu dosa kan. Jadi kayak baca perjanjian baru, kayak cuman diambil Yesus tidak bisa berbuat apa-apa saja dan lain-lain. Jadi saya pikir bagaimana ya menyetop kebiasaan mereka membaca dengan buruk seperti itu ya. Bagaimana ya menyetopnya ya? Udah itu aja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu ya, Ibu sang murid. Ya mereka ini seperti sida-sida dari Ethiopia. Mereka bisa membaca tapi mengartikan tidak paham, tidak pandai. Enggak paham, bukan tidak pandai, memang enggak bisa ya. Karena mereka kalau bicara tentang perselingkuhan, kebejatan, seks, mereka itu cepat sekali nangkap dan cepat kali mencari ayat itu. Karena mereka terbiasa hidup dalam hal-hal seperti itu, perselingkuhan, poligami dan lain-lain itu ya. Itulah satu kelebihan mereka, hanya itu, yang lain tidak ada kekurangan. Ya kekurangannya mereka hanya satu, tidak punya kelebihan. Ya dia kurang semua. Ya kawan-kawan, saya cukupkan dulu sekian, kita mau cari makan ya. Nanti kita lanjut lagi malam, mudah-mudahan berdebat, aku diajak Bu Uti. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Salam sang debaters.